Saudara-saudara peserta diklat yang berbahagia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan selain melakukan proses kegiatan pembelajaran melalui tatap muka di kelas dan kegiatan praktek kerja lapangan, kami juga menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar melalui modul multimedia. Dalam upaya kami untuk menyajikan sebuah pembelajaran diklat yang lebih berkualitas, menarik, dan dinamis, Pusdiklat KNPK telah menyusun modul multimedia tentang pengetahuan lelang. Pengetahuan lelang ini merupakan salah satu mata diklat yang akan saudara pelajari di lingkup kompetensi lelang. Kehadiran modul multimedia ini semoga dapat memberi warna baru bagi kedinamisan proses pembelajaran di Pusdiklat KNPK. Terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran di Pusdiklat KNPK. Saudara, dalam mata diklat pengetahuan lelang ini kita akan membicarakan mengenai dasar hukum lelang, sistem lelang, subjek lelang, prosedur lelang, dan penggalian potensi lelang. Lembaga lelang adalah salah satu sarana penjualan barang yang keberadaannya di Indonesia telah ada sejak pendudukan Hindia Belanda. Tahun 1908 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Lelang bernama Vendu Reglement Stadblad 1809 nomor 189. Saudara, mendengar kalimat lelang, apa yang ada dalam benak kita? Ketika mendengar kalimat lelang, yang ada dalam benak kita adalah suatu proses jual beli yang artinya ada penjual, ada pembeli. Dalam penjualan melalui lelang, selain penjual dan pembeli, ada subjek lain yang dinamakan pejabat lelang. Pejabat yang memiliki kewenangan proses penjualan melalui lelang. Baik saudara-saudara, selain penjual, pembeli, dan pejabat lelang, yang membedakan dengan proses penjualan yang lain adalah didahului dengan adanya sebuah pengumuman yang disebut dengan pengumuman lelang. Untuk lebih mengenal secara dekat tentang lelang, mari kita kupas siapakah yang dimaksud dengan penjual, pembeli, dan peserta lelang. Penjual lelang adalah orang, badan hukum, atau usaha, instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual yang merupakan perorangan berarti orang secara pribadi yang menjadi penjual. Penjual yang merupakan badan hukum atau usaha berarti yang mengajukan penjualan berstatus sebagai badan hukum atau usaha. Penjual yang berupa instansi pemerintah artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dalam pelaksanaan lelang tidak harus berarti pemilik barang. Yang dimaksud pemilik barang dalam hal ini adalah orang atau badan hukum atau usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang. Saudara, untuk melengkapi pemahaman kita tentang apa itu lelang, kita akan melihat siapa yang dimaksud dengan pembeli dan peserta lelang. Terciptanya sebuah transaksi dipastikan diikuti dengan adanya pembeli, dan dalam proses lelang artinya diikuti dengan adanya peserta lelang. Peserta lelang dapat berasal dari perorangan atau badan hukum, badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Sedangkan orang atau badan hukum,
badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang disebut dengan pembeli lelang. Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab dari penjual, pemilik barang dalam proses lelang? Ada beberapa kewajiban penjual antara lain: keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, dan dokumen kepemilikan kepada pembeli. Gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. Penguasaan fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan atau hak paten. Penjual pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang paling lama 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Kecuali lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penjual. Saudara, di samping kewajiban tersebut, penjual mempunyai hak untuk mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam hal jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli, jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang, Anwijzing yang dilampirkan pada surat permohonan. Selain penjual lelang, pembeli lelang, pejabat lelang, terjadinya transaksi harus didukung dengan objek yang ditransaksikan, yang kita sebut dengan barang yang dilelang yang berupa benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Baik saudara-saudara, dari gambaran mengenai penjual, pembeli dan peserta lelang, sekarang kita mengupas salah satu subjek dalam proses lelang, yaitu pejabat lelang. Dalam jual beli yang umum dilakukan ketika penjual dan pembeli bersepakat, maka terjadilah transaksi. Dalam proses penjualan melalui lelang, ada seorang yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan terjadinya transaksi, yaitu pejabat lelang. Ia yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 orang peserta lelang. Bila dalam pelaksanaan lelang tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang, tidak ada penawaran. Terdapat 2 jenis pejabat lelang, yaitu pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda terhadap jenis lelang yang dilaksanakan. Pejabat lelang kelas 1 merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Pejabat lelang kelas 2 merupakan pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Saudara, seorang pejabat lelang dapat dibantu oleh orang lain dalam menawarkan dan menjelaskan tentang barang yang dijual
yang dikenal dengan istilah pemandu lelang. Dalam kaitan tugas pejabat lelang, pengawas lelang atau superintendent memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Saudara, bila sebelumnya kita membicarakan subjek dan objek lelang, mari kita mendiskusikan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan lelang. Satu hal yang perlu diingat bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah pejabat lelang kelas 2, tempat barang berada. Kecuali ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Saudara, lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaan lelang? Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2. Dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang non-eksekusi sukarela. Dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat. Baik saudara-saudara, untuk memahami lebih lanjut berkaitan dengan pengetahuan lelang, kita akan membahas bagaimana prosedur pelaksanaan lelang. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita simak cuplikan pelaksanaan lelang berikut ini. 30 baru 25. Ya. Ayo lawan terus. Ayo. 26. Saudara, sebelum kita membicarakan topik berkaitan dengan proses lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan administrasi perkantoran dan pelaporan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis-jenis lelang. Jenis-jenis lelang yaitu lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang eksekusi panitia urusan piutang negara atau PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT, lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, bea cukai, lelang barang temuan, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi benda sitaan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lelang non-eksekusi wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang barang milik negara atau daerah, lelang barang milik badan usaha milik negara atau daerah, BUMN atau BUMD, lelang barang yang menjadi milik negara, bea cukai, lelang benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam atau BMKT, dan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Lelang non-eksekusi sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang barang milik BUMN, BUMD berbentuk persero, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, lelang barang milik perwakilan negara asing, dan lelang barang milik swasta. Untuk selanjutnya akan kita bahas proses persiapan lelang. Sebelumnya, kita telah sama-sama menyimak bagaimana proses lelang dilakukan.
Dari proses tadi kita melihat ada aktivitas yang dilakukan sebelum proses lelang dilaksanakan. Proses lelang diawali dengan proses permohonan lelang. Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang terlebih dahulu mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau pemimpin Balai Lelang atau pejabat lelang kelas 2 untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Kemudian bagaimana untuk lelang eksekusi panitia urusan piutang negara? Permohonan lelang diajukan dalam bentuk nota dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL. Penjual atau pemilik barang dapat menggunakan balai lelang untuk memberikan jasa pralelang dan atau jasa pasca lelang. Permohonan lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Permohonan tersebut tidak dapat ditolak. Bagaimana bila dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur, atau suami atau istri debitur atau tereksekusi? Pelaksanaan lelang dalam kondisi ini dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi yang permohonan atas pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh pengadilan negeri. Kemudian untuk permohonan lelang eksekusi dari kreditur pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan undang-undang kepailitan. Saudara, bagaimana bila objek yang dilelang adalah tanah dan atau bangunan? Apa kekhususannya? Lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan surat keterangan tanah dari kantor pertanahan yang diajukan oleh Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 dengan biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. SKT dapat digunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual dan penjual harus mencantumkan dalam surat permohonan lelang. Namun apabila dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh penjual, setiap dilaksanakan lelang harus dimintakan SKT baru. Saudara, dalam tahap persiapan lelang, bagaimana bila lelang dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang? Lelang dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Penjual dan pejabat lelang harus mengumumkan pada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.